Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bagikan lagi ilmu untuk istilahnya berkembang. Wah, ini berkembang ini penting kawan-kawan. Jadi sebuah peternakan, sebuah usaha, sebuah bisnis itu harus ada progresnya ya kawan-kawan. Mungkin untuk awal-awal kita cuma bisnis ayam pelihara 5 ekor. Tapi harus ada target progresnya. Mungkin 1 tahun kemudian harus mampu pelihara 10 ekor. 2 tahun kemudian harus mampu 20 ekor. Seperti itu yang namanya progres ya kawan-kawan. Bertahap tapi ada peningkatan seperti itu. Faktor-faktor yang mendukung adalah ya kita harus jaga kualitas materi kita. Kita harus berusaha membangun kepercayaan terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah ya tidak lepas dari tambahan modal. Jadi ketika kita jual ayam, kita ada lakunya, ada profitnya, ada keuntungannya. Jangan gunakan 100% keuntungan untuk kebutuhan pribadi kita. Tapi paling tidak kita gunakan, kalau di kandang Prabu Farm itu cuma 30% yang saya ambil kawan-kawan. 70% saya kelola kembali untuk upgrade, baik itu kandang, baik itu materi, seperti itu. Jadi ada tambahannya. Terus yang tidak kalah pentingnya, yang membangun usaha kita menjadi lebih maju adalah pelanggan ya. Pelanggan semakin kita dipercaya, semakin banyak pelanggannya, itu insya Allah semakin lancar bisnis kita itu. Jadi pelanggan itu ada yang kalau di kandang Prabu Farm ada yang sifatnya eceran, beli jadi final user atau end user atau pengguna terakhir itu ambil satu-satu ya seperti kawan-kawan di Telegram seperti itu. Tapi kita juga ada pelanggan reseller ya kawan-kawan, sekali ngambil 50, 30 seperti itu. Jadi itu reseller, jadi harganya juga kita berikan spare. Jadi untuk dijual lagi itu masih bisa. Yang itu untuk percepatan bisnis lebih cepat. Jadi kenapa ternakan Prabu Farm itu materi indukannya mungkin 100 ekor ada, tapi jarang sekali ada sisa ayamnya banyak di kandang karena kita menggunakan sistem reseller seperti itu kawan-kawan. Kalau untuk eceran umur 6 bulan 7 bulan yang sudah abaran rata-rata kita jual 5 sampai 7 jutaan. Kalau reseller kita bisa jual harga 3,5. Tapi pengambilan minimal 10 ekor seperti itu. Jadi ada selisih harga. Dengan catatan itu tidak pernah kita posting, tidak pernah kita upload di sosial media. Jadi saya berikan keluasaan, kelonggaran bagi reseller kita untuk main juga di sosial media seperti itu. Jadi kalau ayam sudah saya upload, dia upload lagi nanti ketahuan sumbernya di mana. Itu kode etik bisnis seperti itu kawan-kawan. Jangan kita matikan reseller kita dengan postingan yang sama seperti itu. Walaupun mungkin secara ketidaksengajaan, tapi orang pasti tahu wah ini ternyata ayam dari Mas Prabu ini. Nanti lari ke saya semua pembelinya seperti itu. Jadi kita jaga juga keberlangsungan hidup usaha reseller kita seperti itu. Terserah mereka mau jual berapa. Kadang ambilan dari saya 3,5, ada yang laku 10 juta, 15 juta. Itu rezeki mereka, ikhlas saja. Jadi karena memang yang namanya rezeki itu udah dibagi-bagi, tidak mungkin tertukar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi itu yang bikin laris di kandang Prabu Farm, kita ada sistem reseller seperti itu. Pengambilan kadang 20. Cuma itu nggak pernah tak upload kita pengirimannya, yaitu tadi jaga kode etik bisnis ya, jadi biar sama-sama jalan seperti itu. Nah ini yang satu tidak kalah pentingnya juga adalah haters. Wah, haters atau yang membenci kita. Banyak sekali kan komen-komenan negatif di channel YouTube saya, itu tidak masalah. Walaupun kita tidak pernah membangun untuk kebencian, tapi tetap ada namanya manusia di dunia itu yang tidak suka, itu pasti ada. Jangankan kok saya, Rasulullah Muhammad SAW itu orang sebaik-baiknya yang memilih akhlak terbaik di dunia, itu juga ada hatersnya kawan-kawan. Apalagi kok cuma seorang Prabu yang penjual ayam, wah yang banyak banget hatersnya, itu wajar. Tidak usah ditanggapi karena apa? Mereka adalah golongan orang-orang sakit hati yang tidak mampu. Rata-rata biasanya tidak mampu beli kawan-kawan. Jadi senang sebenarnya mereka dengan ayam saya itu senang. Kalau saya tahu haters itu
nge-add Facebook saya, komentar minta nomor WA, tapi nggak saya tanggapi ya, karena kadang akun-akun bodong tidak ada kejelasannya itu saya nggak pernah respon ya. Tahu-tahu komennya aneh-aneh neko-neko, jadi pola pikirnya memang pola pikir kerdil gitu ya, jadi bukan orang-orang kompeten yang punya kecerdasan itu enggak, jadi memang kategorinya biasanya orang-orang ya menurut saya sih memang tidak layak untuk dijadikan pertemanan seperti itu. Itu banyak sekali, bahkan di YouTube saya juga seperti itu. Orang ini nggak kenal saya, beli ayam saya juga belum pernah, tapi kata-katanya udah ngalor ngidul nggak karu-karuan. Nggak apa-apa, saya tidak mempersoalkan itu, tidak menanggapi itu, karena apa? Dengan dia komentar itu aja saya udah terima kasih. Postingan saya semakin naik, semakin banyak respon dari orang lain. Jadi tetap positive thinking aja, kita terima aja keberadaan makhluk-makhluk seperti itu, diterima aja, tidak masalah, jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi nanti menjadikan hati kita panas, pikiran kita emosi, seperti itu kawan-kawan. Sementara yang namanya rezeki itu datangnya kepada hati yang tenang dan pikiran hati yang lapang dan pikiran yang tenang, seperti itu. Coba Anda analisa dalam kehidupan Anda, ketika Anda emosi itu mau mengerjakan apapun pasti hanya akan ketemu salah dan salah, tidak akan mungkin ada keberhasilan dalam kehidupan Anda ketika Anda jalani dengan kondisi pikiran dan hati yang emosi, seperti itu. Jadi manfaatkan aja. Hater seperti itu komen ngalor gitu nggak karuan, menjatuhkan, itu berusaha ibarat seorang striker bola, kalau udah giring bola udah mau gol kan ada aja yang sliding lah berbuat curang lah seperti itu untuk menjatuhkan kita, tapi nggak masalah seperti itu. Jadi kita terima apa adanya. Contoh filosofi yang ada pada burung elang itu yang berani menyerang hanya burung gagak. Jadi ketika burung elang itu terbang, gagak itu mematuki terus, dia nggak akan membalas, elang itu tidak akan membalas mematuk gagak ini, enggak, cuma dia hanya terbang lebih tinggi. Dengan terbang lebih tinggi sang gagak tidak akan kuat karena tekanan udara di atas kan lebih kandungan atmosfer oksigennya lebih tipis, akhirnya gagak itu lepas dan jatuh sendiri. Elang itu bebas terbang kembali untuk mencapai apa yang tujuan yang dia inginkan, seperti itu. Jadi tidak usah ditanggapi. Memang semakin tinggi pohon itu menjulang, semakin banyak angin yang mencoba menerpanya. Kalau memang pondasi kita, akar kita udah kokoh tertanam, itu akan tetap kuat dan bertahan terus tinggi. Tapi kalau yang nggak kuat ya rubuh, seperti itu. Itu seleksi alam. Tidak masalah seperti itu. Jadi memang ada yang ibarat ini ketinggian seperti ini, farm atau peternakan itu baru sampai di sini udah tumbang, sementara ya terus berjalan tinggi ini sedikit sekali kawan-kawan. Itu seleksi alam. Walaupun awalnya itu berapa banyak ya peternak ayam atau pengusaha ayam, nanti yang bisa bertahan pada akhirnya paling tinggi itu cuma beberapa aja yang bisa survive menghadapi ujian-ujian yang dia temukan, seperti itu. Oke, tetap semangat untuk terus menjalani hobi dan juga fokus dalam menjalani bisnis. Nanti pasti akan indah pada waktunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.